Seperti biasa, Fahrul Alamsah menyiapkan buku-buku bacaan untuk dibawa berkeliling desa. Warga desa Sukolilo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang ini adalah sosok pemuda yang terbilang sukses melakukan perubahan di lingkungan tempat tinggalnya. Dari rumahnya di Dusun Gandon Barat, ia membawa buku dengan menggunakan sepeda motor dan gerobak sampah. Kali ini ia menuju Dusun Bendo untuk menggelar perpustakaan keliling. Dusun Bendo adalah salah satu dusun yang didampingi Fahrul untuk melakukan gerakan perubahan. Disinilah pemuda yang akrab disapa Irul ini merintis Gubuk Sufi, sebuah komunitas dengan memberdayakan pemuda setempat dalam membangun karakter positif anak-anak dan remaja setempat. Bambu 1, paku setengah kilo, tali. Akhirnya warga terlibat dalam pembangunan gubuk. Nah, gubuk ini menjadi wujud dari semangat gotong royong warga. Kalau semua warga punya andil dalam pembangunan gubuk, berarti semua warga punya rasa memiliki. Kalau punya rasa memiliki, berarti mereka punya rasa tanggung jawab. Ini berhasil meraih penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka atas dedikasi dan sumbangsihnya terhadap pengembangan taman bacaan masyarakat, perpustakaan, dan budaya di Indonesia. Bisa mulai ya? Kain anu. Ini saling. Jadi aku tinggal vlog ya. Iya. Yo kok mangan produk jantung ya. Operasi operasi. Kalau aku dicak iki kok seakan-akan aku menjadi korban dari janjian ini mau. lah aku dicak. Tadi aku menjadi korban janji lah. Enggak Mas Ope ini kan Mas jajeni Mas Jadi korban janji. Kami nama silu lah pengen. Ya wis mari Jumatan. Oh iya mari Jumatan. Ya wis ngono to. Kalau nyata apa? Lah yo mau takok. Mas Irul gak Lah dhek asli niat gawe konten. Kan dhek YouTuberannya. terus sadano takok tah wong. Mas Irul sampean kepengin dekati ya. Lah, sopannya kan gitu. Kalau orang tahu tata krama kan gitu. Apakah Anda sibuk? Nah, mestinya kan sopannya gitu. Tapi dia dengan PD-nya bilang pada saya bahwa kapanpun yang mbak aku itu modelnya yo teko kapan aja gak iso nolak Mas Irul itu. Kan ngono. Iya. Iya. Ya apa iya? Iya. Tapi tamu adalah raja. Kamu adalah raja, tapi nek raja model gini ya di kudetae. Iya. Jadi literasi yang di definisi literasi di sini itu tidak seperti literasi yang fisik ya, tapi cenderung pada spiritnya. Soalnya saya kepingin aja baru ini. Gerakan kami gerakan literasi, tapi bagaimana di lapangan kita gerakan ini harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Adaptif. Yang ada cilik-cilik, ya oke, diajari seneng moco, nulis. Ya karena memang masanya mereka. Nah, sing gede, opo meneh. Aplikatif. Nah, makanya lah iso, koyo sing aku sering ngomong bahwa literasi ini sebuah bahan makanan, tempe. Oh gele. Nah, ya apa iki? Oh ki seneng tempe. Ya apa iki ana tempe. Ada susu kedelai, ada apa yang penting pada dasarnya delai. Bisa diterima. Intisarinya tetap. Tidak memaksakan tempenya. Iya. Tapi yang ada ini delay, terserah suka-suka mau diolah jadi apa. Jadi spirit itu yang dibawa, dan ini menarik buat saya. 6 tahun lalu, ya Gus ya, 6 tahun yang lalu, yang menginspirasi sampean awal banget itu opo, terus apa memang sudah dasarnya memang di sini tempat nongkrongnya anak-anak atau gimana? Sampai cerita. Enggak. Jadi hampir 15 tahun yang lalu itu saya melihat
ada salah satu sosok artis namanya Dik Doang. Dia membuat kandang jurang doang. Sekolah alam. Sekolah alam, dan itu sangat menginspirasi dan memotivasi saya. Jadi Haji Dik Doang keren. Idola kita baru. Dan sampai saya belum sekalipun ketemu Dik Doang. Sekolah alam. Gak ngerti sih itu sebagai bentuk mengungkapkan apa ya, doa atau harapan, cita-cita. Tak omong no, lewat ngomong, oh bagus sih mas, berarti kan menjadi sebuah doa, menjadi sebuah dukungan. Nah, tiba-tiba 6 tahun yang lalu aku bukan asli sini, balik ini nang Jabung, gak kenal sopo-sopo, tiba-tiba di perintah gawe gubuk di samping omah. Gak duwe kanca, gak duwe apa, ambil beberapa santri mas. Jadi akhirnya jadilah gubuk, gak kenal apa-apa. Tiba-tiba aku jadi guru madrasah di sebuah dusun Gunung Kunci. Nah, aku lupa beberapa bulan lali aku duwe keinginan itu. Nah, tiba-tiba pas sekolah itu duwe acara opo, aku dikai tugas nggawe pesen banner. Tukang banner. Pesen banner jet langsung ting loh. Aku lah ketinggal, gak kepengin duwe sekolah alam, duwe taman baca. Mas aku pesen taman baca, banner mas, taman baca itu mas 20.000. Cukup piro sak meter muncul sak meter setengah lah. Oh iya wis, taman baca apa? Nah, iki aku harus jenenge mas wong ndadak iki mang ilinge. Dadilah Lentera Negeri. Taman Baca Lentera Negeri. Jadi kalau mamanya di Google Map itu sampai hari ini tertulisnya tempat ini itu Gubuk Baca. Gubuk Baca Lentera Negeri. Jadi itu masa jeplake aslinya ya. Aslinya ben karena nggene gubuk pring bambu. Jadi panggung larare akhirnya teko, digubuk, akhirnya jadi gubuk lah. Oh, sampai saiki wis. Hanya itu jadi Gubuk Baca. Apa ya? Secara pergerakan, dan ini sebenarnya literasi ini menjadi tanggung jawab siapa saja, termasuk pemerintah. Dan kenapa saya ngomong pemerintah? Karena pemerintah pun sudah menjadikan gerakan literasi menjadi program nasional, program negara. Apa bukti nih? Ono Balai Perpustakaan RI, ono Dinas Perpustakaan Provinsi, ono Dinas Perpustakaan Kabupaten. Berarti ini sudah menjadi program nasional. Oh, literasi itu literasi. Nah, maksudnya keberadaannya diakui. Ya diakui. Ya, sudah ada. Dan sampai tingkat desa, di desa seharusnya desa punya perpustakaan desa. Nah, tinggal saiki ya apa pemerintah bisa apa ya? Ngejawantah itu. Mengaplikasikan di kehidupan nyata ya. Kehidupan nyata menjadi program desa. Menjadi keseharian. Salah satu beliau ini hebatnya kan satu hal itu. Apapun yang diprogramkan itu, andai kata diaplikasikan di dunia nyata itu jalan. Bisa jalan. Teorinya ketinggian, begitu diaplikasikan orang iso ya apa? Oh, tapi ketika menjalankan lho bosone terlalu akademis ngono tambah krumune piye? Selama kami bergerak, kami baru bisa menemukan salah satunya, satu pintu gerbang pemberdayaan masyarakat lewat gerakan literasi. Itu hal yang sederhana. Pemberdayaan masyarakat. Ini runtutannya. Contohnya piye, Mas? Ini. Jadi ruh dalam keluarga itu adalah ibu, anak. Ya. Oh iya. Kampung yo ngono sing bang ngrameni arek cilik ibu. Nah, ketika anak itu terasuh di sebuah lingkungan wadah, di buku atau di perpustakaan atau taman baca atau apapun, mereka punya tempat bermain yang edukatif. Enggak ada kelayapan. Wong tuane gak kuwatir berarti ya. Anak-anak belajar pendidikan karakter, belajar bersosial, belajar berorganisasi semenjak dini. Mereka punya tempat main yang sehat. Wong tuane yo seneng. Mas-masing ngasuh lah. Ketika anak ini diasuh di wadah, ibuke pasti seneng. Merasa nyaman dan aman. Lah, ibuke merasa aman dan nyaman, akhirnya program itu bisa kita masukkan lewat nang ibuke. Karena sebagai bentuk terima kasih. Seperti misalkan contohnya sampah. Salah satu persoalan kita kan sampah.
meskipun belum bisa menyelesaikan 100% baru 0, berapa persen. Tapi ketika iki kayak penyuluhan angel, tapi lek arek ayo Dek, lu anu nabung sampah. Dipilah sampahnya. Kan otomatis anaknya akan ngomong nang ibuke, "Bu, Mak, aku nabung sampah." Ndek gubuk. Nah, akhirnya ibuke ndelok sampah eling anake. Aku sakjane di tabung anake. Lah, lek ibuke iki wis kena, bojone ya kena sing lanang. Karena yang berkuasa di rumah tangga adalah preman pawon. Semua yang berkuasa di rumah itu adalah mbok-mbok itu. Ya, preman pawon. Preman pawon. Preman pawon ya. Oh, lho, tadi program akhirnya iso teko ibuke nang bapake. Nah, itu salah satu pintu sebenarnya. Meskipun di lapangan Ya masih sih mau wajib. Loh, bukan bantuan, pemerintah setempat memang punya kewajiban karena literasi bisa dibayar dari anggaran dana desa. betul. Dana desa itu dan itu haknya masyarakat. Bukan Bantuan itu sebenarnya malah haknya masyarakat. Jadi kepingin, kalau kita berbicara desa ya, berarti ketika desanya kepingin melangkah maju satu langkah gitu aja, berarti bangun literasinya itu ya Mas. Salah satu alat paling efektif yang selama ini beliau. Jadi gerakan literasi ini, kenapa topik ini saya angkat di channel saya, gitu, bahwa gerakan paling efektif untuk membuat sebuah langkah maju ke depan itu dengan pola sederhana tapi efektif. Menurut pengalaman Gus Irul ini adalah gerakan literasi itu paling mungkin, karena itu memang yang berinisiatif akhirnya masyarakat. Kerennya di situ. Yang inisiatif siapa kan akhirnya dia gerak. Iya. Itu kerennya di situ, memancing orang untuk inisiatif. Sebenarnya untuk gerakan literasi dan perubahan peradaban ini sinkron nggak ya Mas? ya tak sinkron dhewe. Sinkron bener itu. Tak sinkron Cuman bolos apa Pak? Kan harus menselatkan. Jadi ya apa sebuah gerakan iso cepat beradaptasi ya kayak iwak iki lho. Iya betul. Nanti cepat beradaptasi dengan lingkungannya, akhirnya iso survive. Lah gak sinkron ya disinkrono ya apa carane iso sinkron. Karena toh memang dasarnya memang dari inisiatif dari masyarakat. Gak sinkron ya disinkron no. Sajane aslinya sinkron. Cuman karena beberapa hal mana ketoknya gak sinkron. Betul. Oh iya. Karena harus mengikuti apa ya? Serangkaian juklak itu loh yang bikin kita akhirnya gak sinkron. Kayak gini wis. Gerakan literasi sebenarnya opo meningkatkan minat baca menurut enggak? Sebenarnya meningkatkan kualitas SDM-nya. Betul. Membaca fisik buku itu sebenarnya bagian dari meningkatkan SDM-nya. Lah ketika SDM itu berkualitas, ya otomatis ketika sebuah komunitas wadah yang diisi wong SDM-nya naik, ya, otomatis mereka nyari buku sendiri, belajar sendiri. Terus banyak orang mindset literasi itu hanya tahu membaca buku. No. Enggak. Nah. Ngono lho men. Jenengan jadi seorang penggerak literasi. Iya Mas. Dia ngomong keluarga, kalau anak bojo, kalau keluarga besar, orang tua. Jadi ini, lagi rotok jero dede. Selama almarhum ibu si Sugeng, Iya. aku durung iso nyenengno secara materi, secara apa. Karena aku kuliah tambah bak karuan sampai 8 tahun. Kuliah. 8 tahun. Terus mari ngono ijazah sampai ben bidawang kemaling tangga ibu kuliah no aku kuliah gak niat. Termasuk ijazah sampai saya pun gak pernah ngelamar kerja. Ya sama. Tapi ketika ada satu momen yang tak ingat sampai sekarang, ketika aku berduduk dan ben di lapwai sih. Dipertanyakan. Karena aku gak bisa menjelaskan. Iya. Tapi ketika ada satu momen aku tuh dimuat di sebuah koran. Iya. Ambil di sebuah TV. Terus tiba-tiba ibu telepon, anu tonggo
sebelah nang omah. Dari omah bu TV lo bu koran lo. Terus aku rono melihat sebuah wajah Ekspresi. seorang ibu yang bangga ternyata anakku manfaat. Iya, aku rasain, aku pernah. Iku sing Akhirnya itu tak buat semangat bahwa apa yang aku lakukan itu sebenarnya simple untuk ibu. jadi Ibu itu sebaik-baiknya semangat kita melakukan sesuatu. Biar insya Allah bapak ibuku salah satu doanya adalah ya Allah panjenengan paringi kula putra yang manfaat. Ya. Oh iya. Nah Sudah dari jadi itu sudah doanya. saya berusaha ya apa sih apa ya ikhtiar ben wong tuaku bungah kok ternyata anakku isono manfaat enggak sia-sia menjadi Iya. orang tua meskipun bukan di pekerjaan bukan di magang itu itu menjadi Nilai sendiri. nilai sendiri dan akhirnya sama sepeneng ya Allah boleh arah-arah sering ngompolan lulus Sampai tanya kayak gitu. iya Sampai akhirnya kan ikut merasakan kebahagiaannya. dan ada satu momen meneh ketika bapakku sambang nang omah kene aku pas nemoni arek-arek ning lagi ngobrol kumpul bapakku tak temoni nih ngarep wis le tinggalan ojo ngerekene aku lho sampe gitu arek-arek ae bapak lari-lari ae wah iku Tuh, aku bisa ngerasain. Aku selesai imbang, beratnya sama. Tapi untuk pergerakan sendiri dominasi laki-laki mas. ya enggak lah karena PR ke depan adalah di Malah beliau tuh konsepnya sama ibu sama ke depan Perempuan sebenarnya malah ke ya? depan malah ya apa pergerakan ini memberi ruang sebesar-besarnya untuk perempuan. Oh iya. Pemberdayaan pada perempuan. akhirnya iya. Karena jumlah perempuan lebih Mayoritas besar. mereka, majority. Lalu kampung keluarga dan perempuan ini bisa bergerak. Wah, Itu tadi yang mau saya tanyakan sebenarnya di sisi terakhir. Pergerakannya Republik Gubuk ke depan mau kemana? Sorry mas, tak stretching. Kalau sliding udah terjawab sehingga ya sudah bahwa ke depan itu sebenarnya memang seperti yang tadi yang kita sempat satu sepakat bahwa puncaknya sebuah peradaban itu adalah ketika sudah bermain dengan bahan baku metal. Sama dengan puncaknya sebuah gerakan literasi itu ketika apa? Ketika sudah bicara tentang women interest. Preman tawon. Nah, ketika sudah mulai ngurusi sudah berbicara tentang gerakan perempuan dan skala dukungannya terhadap perempuan. oh iyalah. Karena puncaknya peradaban kan puncak peradaban tinggi itu mereka adalah sangat meninggikan perempuan. Perempuan. Jadi pemimpin-pemimpin yang besar, orang-orang yang besar itu lahir dari ibu yang luar biasa Betul. dan mendidik anaknya dengan luar biasa. Dan ketika samakan kayak metal tadi, kita kan nyambung linear tadi bahwa secara fisik kebudayaan yang Zaman dahulu udah tinggi, maksudnya udah tinggi adalah bagaimana mereka sudah memanfaatkan bahan baku metal. Sama ketika sebuah kebudayaan juga mengalami fase tinggi atas, itu bagaimana mereka meninggikan derajat perempuan. Jadi ketika ini sudah dijawab clear, keren banget. ini siapa sih yang secara manuk insting punya jiwa mengasuh anak? Ibu. Anak biasanya lebih dekat pada ibu ketimbang lurus itu. Jadi ketika perempuan-perempuan ini punya diberi ruang yang luas, luar biasa. Cuman butuh proses perjuangan. Jadi lah kita bergerak ke sana, ya Berat juga. berat tapi lagi gotong bareng-bareng jadi enteng. Dan kemungkinan untuk sukses itu lebih besar. Nah, ya. Jadi sendiri itu bisa membawa kita lebih jauh, lebih cepat, tapi bersama-sama bisa membawa kita Lebih jauh. Jadi Banyak inspirasi hari ini. Memang ketika Anda cuma lihat sepotong-sepotong, kisahnya kita cuma bercanda selama kita ngobrol. Tapi sebenarnya ketika kita mentelaah lebih dalam lagi, banyak pesan-pesan yang disampaikan dan insya Allah itu akan menginspirasi kita semua. Cukup sekian untuk hari ini, saling sapa jalan-jalan kita di Republik Gubuk, Japung. Beruntung sekali
langsung ditemuin sama beliau Gus Irul. Itu salah satu idola saya, salah satu orang yang saya ambil inspirasinya. Terima kasih, ketemu lagi di episode mendatang. Assalamualaikum. Untuk bisa menggerakkan dan menghidupkan tempat yang lain. Tempat yang lain ini hidup, bergerak. Mereka harus bersama kita menggerakkan dan menghidupkan tempat yang lain. Kayak gitu. Jadi kayak MLM. Jadi akhirnya semua menjadi agen perubahan, menjadi penggerak. Semua menjadi pelaku, akan muncul lokal-lokal heroes di tempat-tempatnya. Muncul leader-leader tempatnya. Yang semua konsepnya menghidupkan, menggerakkan temannya. Saling menghidupkan, saling menggerakkan. Itu sebenarnya ruh dari sebuah pergerakan kami. Kayak gitu. Fahrul Alamsyah adalah sosok pemuda inspiratif. Di balik kesederhanaannya, tersimpan ketulusan dan kebesaran hati membangun mental masyarakat menjadi pelaku perubahan. Baginya, mengubah kebiasaan buruk bisa dimulai oleh siapa saja, di mana saja, dan dari sekarang.